Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulima Raiksa dengan NIM 212 10 10 734 ingin menjelaskan tentang ringkasan mata kuliah fikih dari kelompok 1 hingga kelompok 9. Yang pertama yaitu sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah. Periode di mana saat Nabi SAW menetap di Mekah dan memalingkan mereka yang memperhambakan diri kepada berhala. Yang kedua yaitu periode Madinah, periode di mana umat Islam berkembang pesat dan pembelakuan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Fikih pada masa sahabat. Umat muslim telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis, serta diperkaya adat istiadat di bawah naungan Islam. Selanjutnya yaitu fikih pada masa tadwin dan taklid. Pada masa tadwin, berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam mendorong perkembangan hukum Islam dan keinginan melestarikan Al-Quran. Yang kedua yaitu pada masa taklid. Pada masa taklid, ketika semangat para ulama dalam melakukan ijtihad mulai melemah dan kembali pada dasar tasyrik dan pengistinbatan hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya yaitu fikih pada masa tokoh dan mazhab. Pada masa ini lahir imam-imam mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang dimana tiap mazhab berkembang pesat. Dan yang terakhir yaitu fikih pada masa modern. Modernisasi hukum Islam melalui upaya pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis secara kreatif hingga antisipatif terhadap perkembangan zaman. Memahami definisi dan urgensi fikih. Fikih yaitu sebuah pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah yaitu hukum berkaitan dengan ibadah, hukum berkaitan dengan masalah kekeluargaan, hukum berkaitan dengan perbuatan manusia, hukum berkaitan dengan kewajiban pemimpin, hukum berkaitan dengan hukuman pelaku kejahatan, hukum yang berkaitan dengan hubungan negeri Islam dan negeri lain, dan hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku. Urgensi ilmu fikih. Ilmu fikih dalam Islam menjadi pilar yang dibutuhkan. Adapun dalil dan realita mengenai pentingnya mempelajari ilmu fikih, yaitu dalil syar'i dan dalil as-sunnah. Dan realitasnya yaitu kepentingan ibadah, adanya ilmu faraid, dan fikih adalah pembahasan agama besar. Selanjutnya yaitu sejarah aliran ilmu fikih. Jenis aliran ilmu fikih itu dibagi menjadi tiga, yaitu aliran Syafi'iyah atau aliran mutakalimin. Disebut Syafi'iyah karena tokoh yang pertama kali menyusun usul fikih menggunakan sistem ini adalah Imam Syafi'i. Aliran pemikiran ini disebut Thariqah Asy-Syafi'iyah. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Pada aliran ini banyak mempertimbangkan masalah furu' yang terdapat pada mazhab mereka. Dengan kata lain, mereka menyusun usul fikih untuk memperkuat mazhab yang dianut. Dan yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran sebelumnya, di mana perkembangannya untuk menggabungkan kitab usul fikih, aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dari ketiga aliran tersebut, pastinya mempunyai pengaruh aliran fikih dalam hukum Islam, yaitu terdapat perbedaan dalam memahami suatu nas atau dalil. Dari ketiga perkembangan yang sudah dijelaskan memiliki pengaruh baik dari segi proses maupun hasil hukum. Taklid, talfik, dan ittiba. Taklid yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Adapun hukum-hukumnya yaitu ada yang haram, wajib, dan boleh. Selanjutnya yaitu talfik.
Talfik yaitu mematuhi hukum suatu peristiwa dari dua sisi yang berbeda. Adapun pendapat ulama yaitu tidak membolehkan talfik secara mutlak, membolehkan talfik tapi bisyartin atau dengan syarat. Dan yang terakhir yaitu ittiba. Ittiba yaitu menuruti atau mengikuti orangnya disebut muttabi atau orang yang mengikuti. Adapun dasar hukumnya yaitu ayat 3 surat An-Nahl dan ayat 3 surat Al-A'raf. Sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam muttafaq atau yang disepakati. Sumber hukum Islam muttafaq ini terdapat 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam mukhtalaf atau yang tidak disepakati, yaitu ihtisan, masalah mursalah, istisab, adat kebiasaan atau urf, syar'um man qablana, mazhab syahabi, dan Sat al-Zariyah. Selanjutnya yaitu pengertian dan sejarah mazhab fikih. Mazhab yaitu jalan pikir seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terdapat 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, didirikan oleh Imam Hanafi dan mengandalkan qiyas dalam menentukan hukum. Berawal menyiarkan mazhabnya pada kalangan Mesir pada tahun 1604 sampai 368 Hijriah. Kemudian menjadi pengaruh besar di kota. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Maliki yang merupakan sosok tenar dalam ilmu fikih, memiliki banyak murid yang berkontribusi dalam menyebarkan mazhabnya. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Dalam perkembangannya, mazhab ini tersebar ke berbagai negara muslim dengan konsistensi dalam garis besar ajaran Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma, dan qiyas. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali bermula berkembang di Irak yang sekaligus merupakan tempat asal Imam Hambali. Kemudian pada abad keempat, mazhab Hambali mulai menyebar terutama setelah dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya yaitu fikih dan syariat. Syariat yaitu tata aturan atau hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Hubungan antara fikih dan syariat yaitu syariah merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Fikih merupakan ilmu norma dan ketentuan yang terdapat pada sunnah Nabi. Syariah merupakan landasan fikih, sedangkan fikih pemahaman terhadap syariah. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar, sedangkan fikih bersumber dari pemahaman terhadap nas. Perbedaan antara fikih dengan syariat yaitu fikih yaitu pemahaman yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat pada kitab fikih, sedangkan syariah yaitu wahyu dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Yang kedua yaitu instrumental, sedangkan syariah fundamental. Yang ketiga yaitu fikih tidak berlaku adil, sedangkan syariah berlaku adil. Yang keempat yaitu fikih terdapat banyak, sedangkan syariah hanya satu. Yang kelima yaitu keragaman pemikiran yang dianjurkan di Islam, sedangkan syariah konsep kesatuan dalam Islam. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang fikih dan usul fikih. Usul fikih yaitu kaidah yang mendasari diraihnya potensi kaidah yang menguasai hukum perbuatan dari dalil kasus per kasus. Perbedaan usul fikih dan fikih yaitu fikih ilmu penetapan hukum melalui pemahaman dalil syara yang terperinci, sedangkan usul fikih ilmu aturan yang digunakan sebagai sarana mengetahui hukum syara suatu tindakan dari dalil yang spesifik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang riba dan contohnya dalam perspektif 4 mazhab. Riba menurut keempat mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Riba adalah kelebihan dan pada transaksi antara penjual pembeli namun bukan merupakan imbalan. Yang kedua yaitu dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa riba adalah imbalan pada transaksi yang tidak diketahui takaran dan ukurannya.
Yang ketiga yaitu mazhab Maliki, sama dengan mazhab Syafi'i, tetapi terdapat perbedaan pada transaksi yang tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Yang keempat yaitu mazhab Hanbali. Menurut mazhab ini, riba adalah barang yang dapat ditukar dengan jumlah berbeda dan akan menjadi riba bila tidak kontan. Macam-macam riba itu ada 4, yaitu riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasiah. Sekian penjelasan rangkuman dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.